Film ini adalah drama religi Indonesia yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Aditya Gumai, yang merupakan adaptasi dari novel berjudul sama, yaitu Ada Surga di Rumahmu, karya Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Dan film ini diproduksi oleh Mizan Production. Tapi sebelum lanjut, kita intro dulu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kisah di salah satu kampung di tepian sungai Musi, Palembang. Film diawali dari bocil bangor, anak dari ustadz kampung tersebut yang bernama Ramadan. Karena di saat ngajinya usil, bangor, dan tidak mau diam, akhirnya ayahnya atau abuyanya menghukum Ramadan dengan cara menyuruh Ramadan berceramah di depan teman-temannya. Walaupun pikirannya bingung harus ceramah apa, bocil ini pun bangkit dan maju ke depan. Lalu dia nanya ke bapana. Tapi ceramah apa, Bu ya? Dan bapana nggak jawab. Ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Di dalam masjid, Ramadan sedang bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Dan ternyata di luar ada seorang anak gadis belia yang imut, cantik, dan jelita yang menjadi pengagum rahasia budak bangor tersebut alias Ramadan. Dan rupanya bocil perempuan itu adalah teman sekaligus tetangga Ramadan. Film dimulai. Kenakalan Ramadan terus berlanjut ketika dirinya dititah sang ibu untuk mengantarkan baju ke kampung seberang. Karena kenakalannya itu, Ramadan dihadiahi abuyanya untuk dipindahkan ke pesantren. Singkat cerita, Ramadan pun berangkat ke pesantren diantar abuyanya. Sesampainya di pesantren, Ramadan dan abuya bertemu dengan pengasuh pesantren yang sangat mirip sekali dengan Ustadz Al-Habsyi, yaitu Ustadz Atar. Kemudian Ramadan dikenalkan dengan teman sekamarnya. Aku Ki Agus. Nama saya Abdul. Lantas, keberadaan Ramadan di pesantren tidak menjadi halangan atas kenakalan-kenakalannya. Kalian minggat dari pesantren. Mulai dari bolos dari pesantren sampai kabur dari kamar. Kelakuan Ramadan dan teman-temannya itu tak luput dari hukuman dari sang guru. Mulai dari disuruh ceramah di tengah kuburan dan pasar, hingga harus kena jejer yang ditenggelkan ke tangannya. Pak. Hari-hari di pesantren terus dilalui Ramadan hingga 10 tahun kemudian. Ramadan sudah menjadi sosok pemuda yang mirip dengan penyanyi Hussein Idol. Dan kini Ramadan menjadi tenaga pengajar sekaligus pengurus pondok pesantren tersebut. Dan dia menjadi salah satu orang yang disayangi gurunya sekaligus uanya itu. Ingat, ridhanya Allah. Dan namanya film pasti tidak luput dari yang namanya percintaan. Ini yang dirasakan oleh Ramadan, yang disuguhkan oleh dua orang perempuan cantik-cantik, yaitu Naila. Tidak usah kau minta lah, Mat. Dan Kirana. Pengurus pesantren sini ya? Setelah bertemu Kirana, Ramadan terobsesi menjadi artis dan memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Hah? Figuran. Oh. Datangnya ke Jakarta? Terus masalah buat gue. Insya Allah Bu ya, insya Allah. Assalamualaikum. Tetapi obsesinya itu tidak tercapai
dikarenakan Ramadan merasa durhaka karena pergi ke Jakarta tanpa meminta izin kedua orang tua dan gurunya. Akhirnya Ramadan kembali ke Palembang dan meneruskan di pesantren. Singkat cerita lagi, Ramadan diminta gurunya untuk menggantikan dirinya berceramah. So, gantiin Abu ya ceramah. Dan disinilah awal ceramah Ramadan mulai dikenal banyak orang. Dan di sini juga awal kedekatan Ramadan dengan Kirana. Karena siapa sangka, ternyata gurunya itu menyuruh Ramadan berceramah dan mengisi acara di keluarga orang tua Kirana. Film beralih ke rumah Ramadan. Abuya mengabarkan ke Ramadan bahwa Ustadz Attar kritis. Keduanya bergegas berangkat ke pesantren. Singkat cerita, Ustadz Attar pun kembali ke rahmatullah. Cerita berlanjut. Di mana Umi Ramadan sakit, Uminya meminta pindah ke ruang tengah. Di sela-sela obrolan Ramadan dengan Uminya, Ramadan mendapatkan telepon yang ternyata Ramadan mendapatkan undangan mengisi ceramah di stasiun TV di Jakarta. Kegembiraan Ramadan tidak berlangsung lama karena Kirana datang dan amprok jonghok dengan Naila. Dan Wah. alangkah kecewanya Adiknya Naila Ustadz? ketika Ramadan bilang, Oh, bukan, teman. "Wow, hanya sebatas teman." Bayangkan, sakit gak tuh ketika orang yang kita cintai hanya menganggap kita teman. Perempuan bohong duluan. Tanpa disadari Ramadan, perkataan itu membuat Naila galon alias galau dan kecewa. Tapi ada yang lebih kecewa, yaitu ketika keluarga Ramadan dihina oleh keluarga Kirana. Kirana, kamu sini. Itu siapa? Akhir-akhir film dilanjut dengan Uminya Ramadan jatuh sakit. Karena sakit Uminya yang parah, sehingga Ramadan harus berjuang mencari biaya yang mahal. Di sini Ramadan merasa bimbang antara berangkat ke Jakarta atau menunggu ibunya di rumah sakit. Abuya berkata, Biar Allah yang menjaga. "Pergilah nak, ada Allah yang menjaga ibumu." Akhirnya Ramadan pergi ke Jakarta dan mengisi acara di stasiun televisi. Dan isi ceramahnya itu bercerita tentang kasih sayang orang tua dan jika kamu ingin masuk surga, jangan mencari jalan yang jauh, karena surga ada di rumahmu, yaitu kedua orang tuamu. Surga yang paling adalah orang tua kita. Dan ending film, Ramadan memilih hidup bersama Naila. Dengan ibuku, rindu sekali.